Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Maya dengan saya Danang. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengunggah karya kita pada aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, yang belum melihat videonya bisa klik di pojok kanan atas. Karena video tutorial hari ini sangat panjang, maka Bapak Ibu bisa memilih bagian-bagiannya pada deskripsi ya, di timestamp deskripsi dari video ini. Lalu bisa apa saja sih aplikasi Merdeka Mengajar ini? Sebelum menemukan jawabannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi menarik seputar dunia pendidikan. Kalau sudah, temukan jawabannya pada video berikut ini. Oke, langkah pertama kita klik aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, di bagian atas ini ada menu beranda, kelas, info terkini, dan pengaturan. Nah, info kelas ini apa saja sih yang bisa kita tampilkan? Nah, sekilas info kelas ini bisa kita buat ya dengan klik tambah kelas. Ini diberi judul misalnya kelas 4A. Kemudian jenjangnya ini pilih kelas 4, tahun ajarannya tahun ajaran sekarang ya. Kemudian ini klik simpan. Oke, selanjutnya kita bisa langsung menambahkan murid atau nanti belakangan juga bisa. Sebaiknya kita langsung tambahkan murid saja ya ke kelas ya, dengan klik tambahkan murid. Di sini ada tanda plus, klik tambah murid. Nah, ini bisa kita masukkan secara otomatis dengan mengetikkan NISN atau memasukkan manual ya, masukkan data murid manual. Coba kita klik manual saja, misalnya namanya Beta, tanggal lahirnya. Nah, ini defaultnya hari sekarang ya. Ini kita klik pojok yang paling atas tahunnya, kemudian pilih tahun lahirnya, misalnya 2011, bulannya Maret, tanggal 12, klik setel. Selanjutnya isikan NISN jika ada, jika tidak ya kita lewati dengan mengeklik simpan. Oke, nah ini si Beta sudah masuk ya. Kemudian kita bisa menambahkan beberapa langsung ya. Kemudian nanti dicentang aja semua murid yang sudah kita tambahkan, kemudian klik simpan. Oke, nah ini murid berhasil ditambahkan. Sekarang coba kita lihat ya. Nah, ini kelasnya yang saya buat tadi ada 2 murid ya. Nah, ini si Beta dan Azhar. Oke, selanjutnya apakah kita perlu memberikan login untuk murid? Nah, jawabannya tidak perlu ya. Ini kelas ini hanya berfungsi untuk melihat hasil tugas atau kuis yang kita berikan. Selanjutnya kita bisa membuat kuis atau penilaian dari menu asesmen murid. Nah, kita klik kemudian fase atau kelas, ini kita pilih misalnya fase B kelas 3 sampai 4, terapkan. Ini fungsinya untuk filter saja ya. Kemudian mata pelajarannya misalnya pilih literasi. Ini klik terapkan. Ya, kemudian nah ini milih lagi, ada 2 paket soal ya. Kemudian kita klik, kemudian ada pilihan ya, ini detailnya, kemudian daftar soalnya semacam apa kita bisa lihat di daftar soal. Nah, semacam ini. Ini nanti murid melihatnya seperti ini ya. Kemudian kita kembali ke detail, kemudian gunakan asesmen ini ya. Nah, ini ada 2 pilihan. Yang pertama offline, unduh dan cetak soal ya. Kemudian atau bagikan online. Nah, ini kita bagikan online saja ya. Kita klik lanjut. Nah, ini kita pilih, nanti jawaban dari respon siswa itu akan masuk di sini. Tadi kan kita sudah membuat 2 kelas. Yang terakhir tadi kita buat kelas 4A. Kita checklist, kemudian klik lanjut. Nah, di sini ada notifikasi atau warningnya, tautan hanya berlaku 3 kali 24 jam sejak dibuat. Jadi setelah
3 kali 24 jam atau 3 hari, nanti akan terhapus otomatis ya. Kemudian klik buat tautan. Nah, ini bisa kita bagikan langsung melalui WhatsApp atau lainnya. Nah, kalau menggunakan Teams atau Google Classroom bisa langsung klik salin atau ini bagikan lainnya ya. Nah, ini akan muncul di perangkat. Nah, misalnya di Teams ya, langsung kita pilih Teams ya. Kemudian pilih saluran. Ini karena tidak ditemukan, bisa coba saluran yang lain. Jadi harus membuat saluran dulu ya dari Teams-nya ya. Atau kita juga bisa membagikan ke WA, WhatsApp ya. Kirim. Nah, ini tinggal dipilih saja. Misalnya ini dipilih ke grup kelas misalnya. Nah, nanti jadi semacam ini ya. Jadi perintahnya, murid kelas 4A silahkan kerjakan tugas literasi asesmen teks informasi di link berikut ini. Nah, ini misalnya saya sebagai muridnya ya, ini membuka grup kelas di WA, tinggal ngeklik ini saja. Nanti dia diklik ini sudah muncul soalnya. Nah, ini tampilan muridnya jadi semacam ini. Nah, ini nama lengkap, misalnya tadi namanya Beta, tanggal lahirnya diminta mengisi ya. Ini misalnya saja. Kemudian klik berikutnya. Nanti akan seperti apa sih jawabannya? Ini bebas ya. Misalnya ini ya. Nanti akan seperti apa jawabannya? Ini saya sengaja ngawur aja nanti biar cepat ya. Ini klik kirim, misalnya ini sebagai muridnya. Nah, ini si murid sudah selesai. Kemudian coba kita masuk lagi pada aplikasi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai gurunya melihat pekerjaan muridnya dari mana? Kita bisa melihat dari kelas. Kemudian tadi sudah kita bagikan pada kelas 4A ya. Coba kita klik. Nah, di sini sudah muncul soalnya. Literasi, satu asesmen digunakan. Kemudian tinggal klik aja. Ini belum ada yang mengumpulkan, ada jeda waktu ya. Nah, ini tadi saya sudah membuat di kelas 4B yang lain ya. Soalnya soal numerasi. Kemudian jika klik ini ya. Nah, ini sudah selesai. Berarti ini sudah ada yang mengumpulkan. Nah, ini murid sudah dinilai. Nah, bisa. Nah, ini hasilnya ketika murid itu selesai mengerjakan semacam ini. Di bagian soal yang ISEAN itu memerlukan koreksi manual oleh guru ya. Setelah kita koreksi, kemudian klik selesai, nanti muncul semacam ini jawabannya. Perlu intervensi khusus, nilainya 30. Ini misalnya saja. Coba kita cek lagi yang di kelas 4. Tadi sudah muncul belum ya? Ini padahal kan sudah mengumpulkan. Jadi ini karena masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi aplikasi ini tidak begitu responsif. Padahal tadi kan sudah selesai mengerjakan. Ini yang mengumpulkan kan belum ada. Nah, masih 2 murid yang belum mengumpulkan. Coba kita refresh ulang. Klik kelas. Nah, ini masih belum muncul ya. Oke, itu ya tentang cara membuat soal evaluasi. Jadi di kelas atau di aplikasi Merdeka Mengajar ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan kuis ya. Tapi di sini kuisnya mengarahnya ke asesmen kompetensi minimum ya.
yakni yang ditekankan numerasi dan literasi saja. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengakses perangkat ajar. Kita klik ya. Nah, langsung saja diklik bagian atas ini sebagai filternya. Mata pelajarannya dipilih, misalnya matematika kelas 4 terapkan. Nah, di sini sudah muncul buku-buku panduan. Nah, ini yang paling atas ini buku murid misalnya. Ini bisa unduh ya. Kalau klik unduh berarti nanti bisa dibuka di direktori kita. Ini tersimpan. Ini masih kosong karena belum menyimpan sama sekali ya filenya ya. Nah, ini sudah notifikasinya muncul. Selesai diunduh buku matematikanya. Coba kita lihat. Nah, semacam ini. Sama ya ini karena tadi ini offline ya. Oke, coba kita cek lagi di kelas. Sudah muncul belum jawabannya tadi ya? Nah, ini masih belum mengumpulkan. 2 murid belum mengumpulkan. Padahal tadi sudah mengerjakan ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kesimpulan belum ya, ini pelatihan mandiri ini apa saja ya. Ketika kita klik, nah ini ada pelatihan yang ditunjukkan untuk Bapak Ibu semua, bisa memilih ya. Ada asesmen SD, kemudian misalnya ini Merdeka Belajar, ini isinya apa? Nah, ini tentang membuat ya, jadi ini semacam pelatihan atau lokakarya. Kemudian video inspirasi, ini isinya tentang video yang sudah di upload oleh atau diunggah oleh ini ya, Ditjen GTK ya. Ini isinya ya tutorial, ini aktivasi akun belajar dan sebagainya. Kemudian kalau bukti karya ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Ini tentang karya kita yang dari YouTube atau kita unggah secara manual juga bisa. Kemudian ini pengaturan, ini tentang akun ya, tentang bisa keluar atau bisa melakukan edit akun. Oke, itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya, di aplikasi Merdeka Mengajar ini bisa dikatakan lebih sederhana ya. Bisa kita padukan dengan LMS atau Learning Management System yang sudah kita terapkan. Misalnya kita menerapkan Teams ya, bisa kita sandingkan dengan Teams, bisa kita sandingkan dengan grup WA, bisa kita sandingkan dengan Google Classroom, atau bisa kita sandingkan dengan Edmodo ya. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video selanjutnya.